kita mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Yang kami hormati, pemateri pada kesempatan hari ini Ibu Dr. Lucy MSE MSA, ya, yang hari ini berkenan untuk meluangkan waktu bersama kita untuk berbagi pengalaman tentang riset yang sudah beliau lakukan, ya, dan nanti akan ada beberapa tips yang akan disampaikan, tentunya untuk menambah wawasan bagi teman-teman dalam memulai atau yang akan menyusun skripsi, bahkan yang saat ini sedang menyusun skripsi. Ya, dan juga di gatekeeper kami, ya, di belakang saya, yang akan membantu selama kegiatan acara ini berlangsung, ada Mas Edwin, ya, ada Mbak Vera, ada juga Mbak Rika sebagai gatekeeper yang akan membantu kita dalam selama kegiatan sebagai operator, ya, selama kegiatan acara ini berlangsung. Jadi acara internship guys untuk riset camp for beginner ini nanti akan ada beberapa rangkaian acara, dan sesi hari ini, ya, tentang with your skripsi on time. Jadi sesi yang pertama akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Dr. Lucy, dan semoga teman-teman bisa memanage kegiatan penelitian dengan baik. Sebelumnya, marilah kita ucapkan Alhamdulillah, puji Tuhan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberikan rahmat, sehingga dapat berkumpul di Zoom meeting pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Dan adapun agenda kita hari ini sesuai dengan rundown yang diberikan oleh panitia. Yang pertama, yakni pembukaan. Berikutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan nanti kita sesi foto bersama dulu, sesi foto dulu, baru penyampaian materi. Ya, bagi teman-teman nanti dimohon untuk on cam, ya, sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban dan publikasi bagi kami. Untuk memulai acara hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Disampaikan terima kasih. Berikutnya, dengan sikap sempurna, hadirin marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk operator, kami silakan.
Oke, disampaikan terima kasih. Berikutnya ya kita akan berkenalan dengan pemateri. Sebelum kita share sebentar. Saya perkenalkan dulu deh pematerinya, sambil saya mohon teman-teman yang belum on cam, ya belum open kamera, untuk on cam terlebih dahulu, ya. Tak kenal maka tak sayang, ya, biar lebih dekat dengan pemateri kita hari ini. Untuk cam yang pertama, kita akan berkenalan dengan Ibu Dr. Lucy MSA, atau kalau beberapa kolega mengenalnya dengan nama Ibu Hulda, ya. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman akuntansi yang diajar Bu Lucy, nggak tahu manggilnya Bu Lucy apa Bu Hulda. Tetapi kalau misalnya teman-teman biasanya memanggil nama Bu Hulda, tapi namanya dalam sertifikatnya adalah Dr. Lucy MSA. Profil pendidikan, beliau adalah lulusan Diploma 3 Fakultas Ekonomi Akuntansi, program studi akuntansi dari Universitas Airlangga Surabaya. Sarjana mengambil program S1 Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya atau STESA Surabaya. Berikutnya untuk pendidikan magister, kebetulan Bu Lucy ini adalah teman saya ketika program magister, ya. Beliau S2 dari Magister Sains Akuntansi dari STESA Surabaya dan juga mengambil program doktor, ya, doktor ilmu manajemen di kampus yang sama di STESA Surabaya. Nah, terkait dengan pengalaman kerja, sebenarnya beliau lebih advance bidang praktisi, ya, pernah menjabat sebagai selama 3 tahun sebagai auditor di KAP Dr. Johan Malindo dan rekan di Surabaya, 4 tahun sebagai Chief Accounting di PT Surya Alam Tunggal, dia juga 5 tahun sebagai Kepala Financial Accounting Cabang Papua, 5 tahun sebagai Kepala Departemen Internal Audit pada PT Sutindo Anugrah Sejahtera Surabaya. Nah, dari pengalaman beliau yang banyak di dunia praktisi, sekarang beliau ingin transfer knowledge, berbagi dengan teman-teman semua terkait dengan bagaimana mengelola sebuah riset. Nah, saat ini beliau bergabung sebagai dosen di Universitas Dharma Cendika Surabaya. Ya, itulah sekilas profil Bu Lucy, dan beberapa dosen mengenal beliau sebagai orang yang aktif, sangat interaktif, dan sangat disiplin. Mungkin kalau misalnya teman-teman di program studi akuntansi yang pernah mengenal beliau, pembelajaran yang beliau selama mengajar sangat menyenangkan. Oke, kita sapa dulu pematerinya. Selamat pagi Bu Lucy. Saya panggilnya Bu Lucy apa Bu Hulda ini? Lucy aja nggak apa-apa, Pak. Oke, selamat pagi Bu Lucy. Selamat pagi. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi dengan teman-teman semua pada pagi hari ini. Perlu saya sampaikan Bu Lucy, peserta kita ini tidak hanya dari program studi akuntansi dan juga program studi manajemen, tetapi juga ada beberapa dari kampus di luar STIE. Ya, jadi acara ini sebenarnya bersifat terbuka, sehingga teman-teman baik itu yang mahasiswa dari STI PGRI Dewantara Jombang maupun dari luar STI, saya ucapkan juga selamat datang, selamat bergabung. Kita di sini belajar bersama-sama bagaimana untuk mengelola riset kita agar tugas akhir, ya, berupa skripsi bisa lulus tepat waktu. Kenapa acara ini sangat penting? Jadi kalau misalnya lihat teman-teman, banyak ya kakak kelas kok merasa kesulitan untuk menyusun atau menyelesaikan skripsi. Padahal skripsi itu kalau di kami itu adalah mata kuliah tunggal. Mata kuliah tunggal yang
sudah nggak ada mata kuliah lagi selain pengambilan skripsi harus diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Ya, entah kenapa waktu 6 bulan itu terasa sangat kurang. Ya, saya lihat kalau misalkan ya kalau dosen pembimbing kan kita menyimpan kontak teman-teman satu-satu ya pembimbingnya. Nah, statusnya itu setiap hari selalu di kafe. Kalau misalnya tanggal merah selalu statusnya naik gunung, healing ke Jogja, ke Surabaya. Terus saya kadang-kadang ketika bimbingnya saya tanya, kamu ngerjakan skripsinya kapan? Nah, ini yang mungkin perlu teman-teman belajar dari Bu Hulda. Bu Hulda akan sharing terkait bagaimana mengelola riset yang baik. Sebelum acara kita mulai, izin Bu Hulda, Bu Lucy, untuk sesi foto bersama. Mumpung ada 71 peserta pada kegiatan hari ini, minta bantuan bagi teman-teman yang belum membuka kamera, ya, mohon kameranya untuk dibuka. Saya tahu kalau acaranya pagi kayak gini semua belum mandi, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa tuh di Zoom, klik pada gerigi, ya, pilih bagian video, ya, lalu pilih HD. Ya, nanti semua akan terlihat glowing. Ya, tip kalau misalnya saudara pingin terlihat glowing di Zoom, ya teman-teman pada pengaturan klik bagian video, klik pada bagian HD. Terus di situ biasanya nanti ada ini apa kayak meteran gitu, langsung aja dimaksimalkan 100. Nah, nanti akan terlihat glowing semua. Selain teman-teman yang saya lihat, selain teman-teman yang saat ini memegang skripsi, ada juga teman-teman yang hari ini hadir yang ikut mata kuliah metodologi penelitian, Bu Lucy. Silakan operator Mbak Rika atau Mas Edwin, ya. Yuk, monggo kita foto bersama, tampakkan wajah saudara tersenyum manis meskipun belum sarapan. Ada berapa slide ini? Oke, slide pertama sudah. Berikutnya slide kedua, karena kita nggak tahu kita di slide berapa. Yang jelas saya sama Bu Lucy di slide pertama. Oke, slide yang ketiga. Oke, sampun operator. Oke, tampak cantik dan glowing. Saya ucapkan terima kasih. Oke, berikutnya saya persilahkan untuk pemateri menyampaikan sebentar materinya. Ini dalam waktu berapa? Sebentar, mana ya rundown-nya? Saya juga baru baca. Kami berikan estimasi waktu 60 menit Ibu untuk menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Berikutnya mari kita simak bersama pemaparan materi dari Dr. Lucy MSK selaku materi hari ini. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Langgeng untuk waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih buat STIE PGRI Dewantara yang sudah memberikan waktu kepada saya. Memang ini merupakan satu hal yang sangat bagus ya, kalau memang boleh diadakan di tempat ini. Write your skripsi on time itu memang butuh perencanaan yang sangat tepat ya. Kalau saya biasanya itu memberikan pengarahan kepada anak-anak bimbingan saya itu kalau bisa membuat timeline. Tujuannya apa? Timeline itu untuk mengingatkan, jadi mereminder, oh ya saya ini sudah sampai mana. Nah, kalau bisa itu timeline jika mahasiswa tersebut masih bersama-sama dengan teman-temannya, itu kalau untuk pembuatan proposal, diskusi, konsultasi dengan dosen pembimbing itu maksimal buat target 2 bulan. Kenapa kok saya bilang 2 bulan? Karena kalau acuan di 7 kali
Nah, 7 kali kalau diasumsikan setiap minggu rutin bimbingan, maka butuh waktu 7 minggu. Jadi kalau waktunya 2 bulan itu saya rasa cukup. Tetapi memang tadi ada mahasiswa yang belum skripsi tapi sedang mengikuti mata kuliah Medpen, singkatannya ya biar gampang Medpen. Alangkah baiknya dari Medpen itu udah punya gambaran. Jadi ambil start di sana, paling tidak saya itu ingin meriset apa. Nah, itu. Nah, kenapa kok harus seperti itu? Karena kalau tidak punya ancang-ancang, begitu masuk semester 7 baru pemrograman, baru nanti mengajukan proposal, itu biasanya itu kecenderungannya adalah lebih dari 2 bulan. Kebiasaannya. Kenapa? Karena begini ya. Yang pertama itu biasanya adalah konsultasi terkait dengan topik. Topik apa yang dibahas? Mau skripsi, mau tesis, mau disertasi sama. Topik skripsi itu yang penting bagi kita, ya. Nah, topik itu kadang-kadang itu tidak sesuai, tidak ada titik temu dengan dosen pembimbing. Nah, itu. Makanya itu butuh waktu yang sangat lama biasanya, ya. Nah, kadang-kadang itu dosen udah melihat, ini judul sudah banyak ini di kampus. Nah, saya enggak mau, ganti judul. Nah, itu terus mahasiswa cenderung itu down gitu loh. Nah, makanya tip and triknya itu adalah number one, punyalah mental baja. Ya. Diomelin seperti apa, dapat dosen pembimbing yang galak seperti apa, itu tetap mentalnya itu harus kuat, tough ya. Saya memang seperti tadi Pak Langgeng perkenalkan, mungkin karena background saya itu udah terbiasa, saya pernah 5 tahun di Papua ya, berhadapan dengan orang-orang yang keras. Lalu setelah itu saya kembali ke Jawa, saya juga sebagai internal auditor yang keliling ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ada cabang yang di Singapura, saya juga pernah audit di sana. Itu yang membentuk saya, itu sehingga dalam proses pengajaran, mungkin ada mahasiswa di sini yang anak-anak saya, yang mengambil mungkin akuntansi perpajakan, mungkin ada yang mengambil auditing, ya, audit manajemen, itu tahu bahwa saya ini tipenya itu disiplin, terutama terhadap kesepakatan waktu, ya. Nah, itu penting untuk dimiliki oleh kalian, adik-adik mahasiswa yang sedang program skripsi. Kenapa kok saya bilang penting? Karena biasanya kalau sudah lewat 1 semester, artinya teman-temannya sebagian sudah pada lulus yudisium, kalian ketinggalan biasanya, tanda kutip, malas. Sudah down, karena tidak ada teman. Tidak ada teman untuk mengerjakan. Ingat ya, skripsi itu selesai atau tidaknya bergantung pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Kalau KKN itu mungkin bisa rame-rame rombongan, tapi kalau skripsi nggak bisa. Jadi kalau sudah lewat 1 semester, itu pasti kecenderungannya akan down. Ketinggalan dan tidak punya teman, tidak ada komunitas. Nah, oleh sebab itu, mulai sekarang yuk sepakati, yang masih di semester 6 mau masuk semester 7, itu tolong disepakati bersama-sama untuk bareng-bareng buat timeline. Aku minggu pertama mau bimbingan topik. Nanti kalau, alhamdulillah kalau sudah di ACC. Minggu kedua, kalau memang sudah di ACC, aku mesti cepet-cepet cari sesuatu pendukung untuk topik saya. Nah, itu dibuat. Nanti timelinenya seperti apa setelah kita bahas bersama-sama, ya. Sebentar, saya lupa, saya belum. Apakah sudah kelihatan? Kalau sudah, matur nuwun. Jadi ini ya, buat target perencanaan atau timeline itu yang penting. Nah, proposal itu kalau bisa maksimal, saya bilang bukan minimal, maksimal 2 bulan. Itu dari bab 1 sampai metode penelitian. Lalu setelah itu, setelah kalian ujian, biasanya kan kalian harus merevisi. Revisi itu kalau bisa maksimal 2 minggu, jangan lebih. Maksimal, kecuali kalau misalkan kebentur dengan lebaran atau libur apa, tanggal merah. Nah, itu kalian pokoknya program 2 minggu.
Kalau sudah masuk di pengolahan data bab 4 dan 5 itu maksimal saya bilang 3 bulan. Kenapa? Karena nanti itu kan setelah di ACC semua sampai terakhir itu kan harus ada cek plagiasi dan lain sebagainya. Kalau tidak lolos kan kalian harus merubah kata-kata dan lain sebagainya. Nah itu belum lagi ketentuan harus ada ikut tes TOEFL, belum tentu lulus TOEFL. Kalau ada syarat akademik apapun, nah itu tolong dipenuhi semuanya, ya. Nah, sekarang kita akan masuk di yang pertama. Sebenarnya gimana sih menentukan topik? Menentukan topik itu sebenarnya tidak terlalu sulit, yaitu lihat masalah atau problem. Problem di sekitar itu apa? Misal, kalau yang marketing biasanya itu omset penjualan adalah nomor 1. Artinya, wah, belakangan ini setelah COVID, sulit kita untuk menaikkan kondisi ekonomi. Bagaimana kalau saya itu lihat kinerja pemasaran? Oke, enggak apa-apa, itu masalah. Nah, tapi pada saat kalian menentukan itu, harus punya ketetapan hati dulu. Mau secara kuantitatif atau kualitatif. Itu yang penting. Mohon maaf. Biasanya mahasiswa itu cenderung mengambil mudah. Kuantitatif aja, Bu. Datanya gampang. Saya cuma tinggal bagi kuesioner ke responden. Atau itu data primer. Atau saya bisa ambil data di Bursa Efek Indonesia. Itu data sekunder. Tapi ada juga mahasiswa yang begini. Saya ini loh, kalau suruh hitung-hitungan itu sulit. Terutama anak manajemen ya. Saya tak ngambil kualitatif aja deh. Kualitatif nggak apa-apa, boleh. Dipersilahkan. Asalkan tahu yang menjadi objek itu di mana sih tempatku ini. Lalu siapa sih yang mau tak kasih? Misal, aku mau melihat kinerja pemasaran UMKM di, katakanlah, daerah Jombang itu mungkin ada wisata kuliner apa. Terserah, itu boleh. Nah, problemnya adalah tanya dulu, pendekatan dulu. Karena ini kebanyakan ya, mahasiswa itu mau cepetnya aja, mau enaknya aja. Nggak pakai ABCD, terus langsung nanti datang ke dosen pembimbing. Langsung ngomong, Bu, saya mau ambil data di Bursa Efek Indonesia. Kalau itu tidak ada masalah, nggak pakai izin-izinan. Cuman biasanya kalau minta data yang lama-lama harus bayar, biasanya seperti itu. Tapi ada yang saya kepinginnya meneliti tentang kinerja marketing, kalau yang untuk manajemen. Kalau yang untuk akuntansi, saya itu kepingin melihat ada Bu UMKM jualan martabak. Dia itu sudah enggak ya menerapkan SAK EMKM? Kalau yang seperti itu, yang barusan saya kasih contoh, ingin menganalisa apakah perusahaan tersebut itu sudah menerapkan SAK EMKM, itu berarti kalian memutuskan untuk mengambil kualitatif. Kalau kualitatif kalian harus tahu nantinya apa yang harus kalian kerjakan. Tapi kalau seandainya kalian itu seperti membagi kuesioner, meriset ini loh, pemasaran yang ada di wisata kuliner Jombang itu kok sepi ya? Gimana ya omsetnya? Nah, berarti kalian itu mau menetapkan pakai kuantitatif. Dengan apa? Nantinya itu dengan membagi kuesioner. Nanti diolah data, itu nanti ada lagi bagian-bagiannya. Jadi ini bagus sekali, kalian harus ikut, nggak boleh putus, supaya kalian tahu ini merupakan mata rantai. Kalau saya ini cuma di awal ya, di awal gimana caranya bisa menulis skripsi tepat waktu. Saya ingat bahwa pada saat saya disertasi, dosen kopromotor saya, Bapak Dr. Ahmad Ridwan memberitahu saya begini, Bu Lucy harus bisa membedakan ya. Kalau skripsi itu yang penting baik. Tapi kalau tesis itu baik dan benar, karena beliau itu juga
membimbing saya di S2 dan menjadi dosen penguji saya pada saat saya di S1. Jadi beliau tuh paham saya. Jadi kalau istilahnya memberi wejangan itu sudah panjang kali lebar gitu, kali tinggi. Tapi kalau S3 itu harus baru. Jadi kita ada 3B. S1 baik, S2 baik dan benar. S3 itu baik, benar, dan baru. Nah, itu ya. Sampai situ dulu. Kemudian biasanya itu kalau deskripsi, sebelum itu saya akan memberitahu bahwa di latar belakang atau bab 1 pendahuluan itu biasanya setelah kalian menetapkan hati, baik Bu, saya itu pengen kuantitatif. Oke. Berarti kalian itu harus menulis seperti segitiga terbalik. Jadi seperti jam pasir istilahnya. Artinya apa? Menarasikan di latar belakang itu seperti dari yang luas dulu baru mengerucut ke yang kecil. Jadi kalian misalkan kayak contohnya tadi tentang wisata kuliner. Kalian mau lihat. Jadi kalian itu harus melihat begini. Cari dulu datanya. Di Jombang itu UMKM-nya ada berapa? Biasanya itu ada. Jombang dalam angka itu saya yakin pasti ada karena saya biasanya kalau meriset di UMKM itu saya selalu pakai itu Jombang dalam angka atau kalian mau apa itu ada. Nah di situ cari UMKM-nya ada berapa dan kalau bisa dibandingkan dia berapa persen menyumbangnya di Jawa Timur. Lalu uraikan juga UMKM itu biasanya itu kan menyerap tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu yang dipakai di UMKM itu berapa persen yang ada di Jombang? Setelah itu apa? Oh, sebelum itu kalian harus lihat menyumbang berapa persen PDRB-nya untuk Jawa Timur. Lalu baca juga di Jombang dalam angka itu biasanya pasti ada. Mengentas angka kemiskinannya itu berapa persen, bandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, itu tulis dulu. Baru setelah kalian tahu ternyata UMKM ini penting loh untuk kita teliti. Baru kalian merujuk ke kinerja pemasaran. Kalau saya bilang untuk yang marketing. Nah, kalian baru lihat, oh ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemasaran itu apa? Kalian baru harus mencari jurnal-jurnal atau publikasi jurnal pendukung. Oh, misalkan kinerja pemasaran itu ternyata itu dipengaruhi oleh salah satunya varian produk. Tidak apa-apa uraikan tentang varian produk. Atau misalkan tentang kualitas produk, boleh ditulis. Atau misalkan tentang kepuasan pelanggan, boleh ditulis. Dan nulisnya nggak cuma nulis kinerja pemasaran, ditentukan oleh kualitas produk, varian produk. Tidak begitu, nak. Satu paragraf itu kalian harus menguraikan per satu penyebab. Didukung dengan apa? Didukung dengan jurnal penelitian dari orang lain. Nah, itu ya. Sampai situ sebentar saya nanti masuk lagi lebih dalam. Kita ke tinjauan pustaka dulu. Kalau di bab 2, kalau di kampus kami itu istilahnya tinjauan pustaka. Tapi biasanya beda-beda ya. Ada yang ngomong kajian pustaka atau apa. Nah, ini isinya adalah tentang teorinya apa. Misalkan kalau tentang nilai perusahaan itu biasanya kita pakai agency teori kalau yang akuntansi atau stakeholder teori. Tapi kalau pemasaran kayak tadi ngomong kinerja pemasaran itu kan bisa teorinya adalah behavior, perilaku. Ya kan? Perilakunya seperti apa? Nah, itu bisa dicari. Nah, untuk itu butuh data pendukung yaitu bacalah jurnal yang banyak. Lalu yang kedua faktornya apa? Nah itu tadi saya bilang kalau kalian sudah menetapkan hati kuantitatif itu harus menentukan variabelnya. Yaitu tadi saya bilang masalah itu kita taruh di Y. Biasanya di ujung kanan Y. Contohnya kalau manajemen tadi kinerja pemasaran. Tapi kalau accounting mungkin nilai perusahaan. Nah, X-nya itu apa? Yaitu tadi kalau saya bilang misalkan marketing itu katakanlah kualitas produk,
varian produk, kepuasan pelanggan, itu taruh X1, X2, X3. Nah, kalau akuntansi itu bisa misalkan, kalau tadi ngomongkan tentang nilai perusahaan, nilai perusahaan itu ternyata ditentukan oleh CSR, Corporate Social Responsibility. Benar nggak sih perusahaan yang menghabiskan uang banyak untuk CSR itu dihargai tinggi oleh para pelaku atau para pemilik yang ada di Bursa Efek Indonesia? Benar nggak sih dihargai tinggi CSR misalkan? Lalu X2-nya bisa jadi current ratio. Current ratio, kenapa kok current ratio? Karena bisa jadi perusahaan yang berani menerapkan CSR itu uangnya besar. Apa sih contohnya CSR? Contoh, perusahaan Unilever membangun masjid. Butuh duit gede kan? Nah, di lingkungan perusahaannya, PT Unilever. Nah, itu masuk bagian CSR. Atau contoh, Unilever itu memberikan beasiswa kepada anak-anak mulai dari TK, SD, SMP yang tidak mampu. Itu CSR. Atau bisa jadi Unilever itu memberikan pendampingan kepada UMKM terkait dengan kemampuan memasarkan produk. Nah, itu juga masuk dalam CSR. Nah, duitnya itu besar. Makanya bisa jadi current ratio itu menjadi faktor penentu juga. Kenapa? Bisa jadi current ratio-nya nggak bagus. Lalu apa X3-nya contohnya? Profitabilitas. Profitabilitas ngambilnya dari mana kalau akuntansi? Bisa dari return on asset, bisa dari return on equity. Nah, datanya dari mana? Dari Bursa Efek Indonesia. Nah, data Bursa Efek itu masuk apa? Data sekunder. Ya. Nah, lalu setelah itu masukkan penelitian terdahulu. Itu ambil dari jurnal, ambil dari skripsi, tesis, disertasi kalau memang memungkinkan. Jurnal itu yang mendukung tadi itu apa, yang tidak mendukung apa. Skripsi juga begitu. Apa sih bedanya skripsinya dari si A, si B dengan skripsi saya? Tulis perbedaannya. Oh, yang membedakan itu ini. Saya membedakan itu dari sisi subjek yang saya teliti. Misalkan kayak tadi kinerja pemasaran, saya menelitinya adalah pelaku UMKM yang ada di wisata kuliner Jombang. Nah, itu perbedaannya di situ kalian tulis. Kalau di skripsi yang itu bisa jadi mungkin di Jakarta, di mana. Kan setiap daerah itu punya kekhasan sendiri-sendiri. Jombang itu terkenal dengan kota santrinya. Nah, bisa jadi itu ada faktor pembeda nantinya di sana. Gitu, ya. Nah, itu untuk penelitian terdahulu. Setelah itu di bab 2 itu biasanya itu tergantung kampus masing-masing ya. Kalau di kampus kami itu ada kerangka pemikiran. Apa sih yang mendasari untuk meneliti itu apa sih? Pemikirannya itu apa? Background-nya itu apa? Sebelum turun kalau yang kuantitatif ke kerangka konseptual dan hipotesis. Nah, sekarang kita akan melihat ya. Nah, ini saya, bukan ini, maaf. Saya berikan contoh, ini yang kuantitatif semua. Bentar, ada ini contohnya, bentar ya. Nah, ini contoh kerangka pemikiran. Dalam hal ini memang kebetulan saya mengambilnya yang akuntansi, yang tadi saya bilang pelaku jualan martabak itu benar nggak sih udah menerapkan SHKM-KM. Nah, kerangka pemikiran itu di sebelah kiri itu ambil studi teoritik itu apa? Sebelah kanan studi empirik. Nah, yang dimaksud studi teoritik itu ya tadi tuh teorinya itu apa? Yang mendasari meneliti itu apa? Contohnya kayak tadi agency teori, stakeholder teori, atau bisa jadi apa saja teori semua. Kalau di sini karena SHKM-KM teorinya adalah tentang siklus akuntansi, laporan keuangan, lalu laporan keuangan berdasarkan SHKM-KM, lalu menjelaskan tentang UMKM dan kriteria UMKM. Nah, studi empiriknya itu yang atas jurnalnya. Kalian ngutip dari jurnal siapa yang kalian jadikan acuan. Lalu yang bawah 4, 5, 6 itu adalah skripsi.
Dan saran saya kalau bisa itu kalau mengutip jangan tahunnya yang lama, meskipun dosen pembimbing tidak mewajibkan. Kalau bisa itu paling tidak 5 tahun, ya itu lebih bagus karena harus tahu bahwa kenapa kok 5 tahun itu kan berarti kita sempat sebelum COVID dan setelah COVID. Bisa jadi itu nanti hasil risetnya beda-beda loh. Meskipun mereka tidak ngomong sebelum COVID kayak setelah COVID enggak, tapi bisa jadi hasilnya akan berbeda. Lalu setelah itu jadi 2 panah itu dijadikan 1 turun ke bawah itu menghasilkan rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya itu apa? Bagaimana implementasi SAK EMKM sebagai penyusunan laporan keuangan pada bla bla bla. Nah, setelah itu ini karena tidak cukup ya, harusnya ada panah lagi ke bawah. Yaitu metodenya kalian akan pakai apa? Kalau ini berarti analisanya adalah kualitatif. Dengan apa? Berarti kan bisa jadi dengan dokumentasi. Kenapa kok Bu tidak dengan wawancara? Ini kan kalian itu kan cuma melihat data. Jadi kenapa kok saya bilang dokumentasi? Karena datanya itu kalian ambil data terus kalian nanti olah untuk ditaruh di hasil. Makanya disebut dokumentasi. Tapi kalau seandainya kalian mau melakukan dengan misal ya manajemen kalian memang kepengen sekali menginterview pakai kualitatif, menginterview misalkan kepala dinas koperasi yang ada di Jombang. Nah itu nggak apa-apa, metodenya analisis kualitatif dengan metode wawancara. Lalu setelah itu baru diturunkan panahnya ke bawah, keluarlah hasil analisis dan kesimpulan. Itu contohnya tadi ya, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu sebenarnya baik itu untuk kuanti dan kuali. Saya bahasanya biar enak kuanti dan kuali ya. Baik kuanti maupun kuali, alangkah baiknya tetap pakai kerangka pemikiran. Kenapa? Karena itu yang menjadi background kita meneliti. Tapi ingat ya, kalau nanti misalkan tidak sepaham dengan dosen pembimbing, ya nggak apa-apa. Ini kan saran versi saya, karena kan ini namanya kan tips and trick, ya kan. Tapi kalau dosen pembimbing kalian, oh iya, bagus ini. Karena di tempat kami pun nggak semua loh mau terima ini, nggak semuanya gitu loh. Ada yang dosen yang memang punya mindset kuno itu tidak pakai begini, cuma langsung kotak turun begitu aja ke bawah. Ya nggak apa-apa juga, nggak salah gitu loh. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh tadi itu kalau tadi itu kerangka pemikiran. Nah, khusus untuk yang memilih menetapkan hati kuantitatif itu harus ada namanya kerangka konseptual. Konsepnya itu apa? Sebelum nanti turun menjadi hipotesis kalian. Jadi kalau kuantitatif, kuanti itu pasti ada kerangka konseptual dan hipotesis. Saya kasih contoh kerangka konseptual. Ini salah satunya. Kalau kalian misalkan katakanlah tadi ngomong kinerja pemasaran di sebelah kanan, nggak apa-apa. Kirinya bisa jadi kalian menganalisanya, saya pengen lihat dari kompetensi SDM-nya sih karyawan yang bekerja di sana gimana. Tapi kalau contoh saya ini akuntansi, makanya judulnya masalahnya itu adalah kualitas laporan keuangan. Sedangkan X-nya itu adalah kompetensi SDM, dalam hal ini SDM bidang akuntansi dan penerapan SAK. Kebetulan saya pakainya SAK etap. Lalu kenapa kok saya taruh di tengah itu teknologi informasi? Apakah laporan keuangan kalau dia memakai teknologi informasi sebagai mediasi itu apakah memang kalau membaca gini, apakah kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan melalui teknologi informasi? Nah, itu mediasi ya. Lalu apakah penerapan SAK etap berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan melalui teknologi informasi? Itu contohnya.
Nah, sekarang kita akan melihat di contoh yang satunya. Nah, ini tadi yang saya bilang itu CSR ya. Apakah CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Itu X1, X2-nya apakah current ratio berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Nah, ini kalau sudah, baru kita masuk di bab 3, metode penelitian. Yang perlu diketahui kalau di metode itu, objeknya apa? Pendekatan penelitiannya, maksudnya apakah kualitatif atau kuantitatif? Sumber datanya mau dari mana? Dari bursa efek kah? Atau misalkan kalau yang tadi ngomong kinerja pemasaran mau dari pelaku SHK EMKM di Wiskul Jombang kah? Contohnya seperti itu. Kemudian kalau kuantitatif itu butuh variabel penelitian. Itu tadi ya. Ada X1, X2, dan ada yang perlu juga Y-nya, gitu ya. Bapak Langgeng, saya boleh interupsi sebentar. Nggih, Bu. Saya permisi sebentar aja ya, Oke, oke, bisa ya. oke, oke, silahkan. Nggih, matur nuwun, ngapunten.
Mohon maaf ya, perut saya ini agak konslet. Baik, tadi sampai di metode penelitian ya. Di Medpen ini memang harus bisa memahami betul seperti tadi yang di awal saya bilang, harus menetapkan hati bahwa kita itu ingin meneliti apa sih, kuanti atau kuali. Kalau kuali, pesan saya begini, apakah sudah ada tempatnya? Karena biasanya mahasiswa itu kepengennya gitu, Bu, saya pengennya melihat kinerjanya itu yang jualan martabak itu sepertinya enggak pangan. Loh, masalahnya itu mau enggak orangnya? Kan kadang-kadang orang belum tentu mau. Gitu loh. Atau ada yang orang jualan kue, roti misalkan, kue basah kah, kue kering, terus mau dilihat, saya kepengen kalau yang akuntansi membandingkan pakai ABC costing dengan metode tradisional. Enggak apa-apa, boleh, asalkan orang tidak keberatan. Atau yang konsentrasi pajak, bisa ngomong, saya kepengennya Bu melihat karena ternyata PPN-nya itu berkali-kali, seringkali salah. Enggak apa-apa, kalau misalkan berkali-kali ada apa itu keterlambatan atau berkali-kali melakukan pembetulan, enggak masalah. Yang penting kuncinya adalah kalau kalian mau kualitatif, ada tempat enggak untuk meriset. Kalau ada tempat, silahkan. Sebenarnya itu paling enak kualitatif, karena kualitatif itu kalian enggak mungkin akan sama. Kondisi setiap perusahaan itu akan berbeda satu dengan yang lain, itu pasti. Mau jualan martabak, mau jualan nasi goreng, itu pasti akan beda-beda. Nah, kalau memang mau, enggak apa-apa, silahkan gitu ya. Tetapi yang ini yang saya tulis, ini kalau kuantitatif, maka kalian harus tahu variabelnya apa saja, lalu definisi variabel, definisi operasional variabel itu juga penting.
Lalu setelah itu apa? Populasi dan sampel. Nah, kita melihat ya, kalau populasi dan sampel itu biasanya kalau misalkan datanya Bursa Efek, berarti kalian mau ambil sampelnya apa? Misalkan perusahaan industri makanan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, silakan. Atau kalau misalkan kayak tadi yang kinerja pemasaran mau melihat di wisata kuliner Jombang, berarti itu mau berapa yang mau diambil. Nah, itu terserah responden yang mau dikasih itu berapa. Dalam hal ini yang saya tulis di sini, slide ini, itu adalah kuantitatif, makanya butuh ada analisis statistik deskriptif, uji kelayakan model atau uji F, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, dan koefisien determinasi, gitu ya. Nah, ini saya tulis gambar, maksudnya begini, yang atas ini menunjukkan adalah variabel laten. Variabel laten itu biasanya berupa kuesioner, gampangnya. Bahasa sederhananya itu kuesioner. Jadi ada pernyataan-pernyataan, kita bagikan kepada bisa pelaku UMKM, bisa karyawan yang bekerja di perusahaan, itu berupa pernyataan, nanti orangnya tinggal jawab skala Likert biasanya ya. Kalau S1 yang dipakai itu skala Likert, nggak mungkin yang aneh-aneh ya. Jadi sangat tidak setuju, sangat tidak setuju, tidak setuju. Nah, biasanya itu memakai netral ya. Yang ketiga itu netral. Tapi kalau saya itu hampir semua riset-riset saya itu meniadakan netralnya. Jadi saya pasti 1 sampai 4, saya nggak mau 1 sampai 5. Karena kalau ditaruh tengah, netral itu biasanya membuat orang-orang kalau ngisi kebanyakan nyentangnya di 3. Jadi hasilnya nanti tidak terlalu bagus. Makanya saya meniadakan yang 3. Jadi saya sangat tidak setuju itu 1, tidak setuju itu 2, lalu setuju itu 3, sangat setuju itu 4. Nah, kalau yang kotak ini menunjukkan variabel manifest. Variabel manifest itu yang memakai ukuran angka. Contohnya tadi itu current ratio, itu kan angka. CSR yang dilihat dari sisi uangnya itu juga angka. Profitabilitas, return on asset, return on equity, debt to equity ratio, itu semua angka. Kita masukkan sebagai kategori variabel manifest. Makanya tadi kalau kalian perhatikan di slide saya yang ini kenapa kok saya tulis, nah ini kenapa kok kotak, karena ini variabelnya adalah manifest. Nah ya, jadi kalau yang ini kenapa kok saya tulis oval lingkar begini, karena ini variabelnya laten, soalnya saya membaginya berupa kuesioner kepada pelaku UMKM waktu itu. Nah ini gini ya. Nah ini ada, jadi saya menggambar ini ada maksudnya, bukan nggak ada maksudnya gitu. Nah sekarang kita akan melihat. Nah kalau kualitatif, saya kasih contoh kualitatif itu ada istilah satuan kajian. Jadi kalau satuan kajian itu kalau di kuantitatif adalah definisi variabel operasional, sama. Jadi kalau tadi yang saya ceritakan, misal nih kita mau ngambil topik tentang ABC costing, maka satuan kajiannya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, lalu level aktivitas, cost driver, tarif per unit, pembebanan biaya ke produk, serta terakhir harga pokok penjualan. Nah, satuan kajian ini akan dilanjutkan ke teknik analisis data. Teknik analisis data ini kalian mau ngapain? Kalau sudah di ACC proposalmu mau ngapain? 1, saya mau mengidentifikasi biaya-biaya utama. Biaya utamanya itu ada bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP. 2, saya mau melakukan alokasi BOP pada aktivitas. Ingat ya, di sebelah kiri ini ada level aktivitasnya, ada cost drivernya. Lalu yang ketiga, saya mau membebankan biaya ke produk. Yang terakhir, saya mau menghitung harga pokok penjualan. Nah, setelah itu kita sampai di penutup, yaitu kesimpulan. Ini sebelum itu,
Penting untuk kalian memperhatikan bahwa daftar pustaka, ini kebanyakan mahasiswa itu kurang memperhatikan, ya. Bahkan cenderung untuk meremehkan kalau daftar pustaka. Jadi copy paste semua dari buku skripsinya orang, kopas, diambil, masuk. Nggak tahu itu benar apa enggaknya. Padahal ya, kalau di tempat kami itu kena cek plagiasi nantinya. Makanya saya selalu menyarankan kalau mau mengcopy omongannya orang di skripsi atau di jurnal, tolong diparafrase. Ya, jangan dibuat sama. Nanti menyesalnya itu stresnya pada saat kalian udah selesai, ternyata cek plagiasi kalian nggak lolos, itu butuh waktu lagi. Kan ini kita belajar kan? How to write your skripsi on time, kan begitu. Nah, kalau how itu berarti kalian harus banyak yang harus kalian persiapkan. Nah, daftar pustaka harus melihat jurnalnya bagaimana. Penting untuk mencari jurnal sebanyak-banyaknya. Saya biasanya kalau anak-anak saya itu mesti minta banyak. Yang pertama, di bab 1, latar belakang. Itu saya paling tidak minta, kalau mereka kuanti ya, cari paling tidak 4 atau 3 jurnal yang mendukung. X1-mu, X2-mu, X3-mu. 3 lah katakanlah. Kalau 3 kali 3 udah 9 jurnalnya. Ya kan? Nah, yang tidak mendukung, kalau mereka ngomong Bu sulit Bu cari yang tidak mendukung banyak-banyak. Oke, 2 per variabel. Atau kalau kepepet ya udahlah 1, nggak apa-apa. Mau masih S1 kok. Nah, jadi di total itu kan akan banyak. Lalu belum dari situ nanti akan menentukan gap riset kalian itu ditaruh di bab 1. Gap risetnya itu. Jadi sebenarnya kalian bisa ngomong, jurnalnya si A itu ngomong bahwa, contohnya kalau yang marketing ya, kualitas produk berpengaruh terhadap kinerja pemasaran. Begitu juga jurnalnya si B, terhadap kinerja pemasaran di daerah mana misalnya. C mengatakan bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap kinerja pemasaran. Nah, kalian jelaskan. Tetapi D menjelaskan bahwa kualitas produk tidak berpengaruh terhadap kinerja pemasaran. Nah, itu adalah gap riset kalian untuk ditaruh di bab 1. Makanya saya tadi bilang, bab 1-nya itu seperti segitiga terbalik. Artinya, yang pertama kalian ngomong masalah umum dulu, merujuk ke khusus. Sebelum kalian ngomong ke tujuan penelitian, itu kalian menjelaskan gap riset ini. Itu berlaku baik buat skripsi, tesis, disertasi sama. Dan jangan hanya jurnal kalau ngambil. Kalau tentang teori, itu pasti larinya ke buku. Tapi ada juga teori itu yang tidak ada bukunya, tapi berupa jurnalnya luar negeri yang sudah tahunnya lama, nggak apa-apa. Jadi biasanya memang seminimal mungkin kalau kutipan itu tahunnya yang lama sekali. Tetapi kalau untuk teori, dan itu memang teorinya udah dipakai terus dan tidak pernah diganti, dan itu terus tidak ada updatean yang terbaru, nggak apa-apa kalian pakai itu. Nanti kalian menjelaskan kepada dosen pembimbing maupun dosen pengujinya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat ini. Khusus untuk Jombang, Dewantara Jombang itu kan pilihannya bisa memilih skripsi atau bisa memilih publikasi. Sama loh, publikasi itu juga nggak cuma sekedar membuat, tapi kalian harus melihat masalahnya apa yang akan kalian teliti. Lalu sama prinsipnya, pendekatannya mau pakai apa? Kuantitatif kah? Kualitatif kah? Nah, yang terakhir pesan saya, ikuti gaya selingkungnya. Setiap jurnal itu beda-beda. Nah, itu kalian harus patuhi rambu-rambunya. Contoh, ada jurnal, saya pernah menyuruh mahasiswa untuk masuk ke jurnal, ternyata jurnal itu dari pendahuluan, dia langsung ke metode penelitian. Dia tidak melalui tinjauan pustaka atau kajian teori, tidak ada. Ya nggak apa-apa.
Kajian teorinya ditaruh di mana, Bu? Taruh aja di bawahnya bab 1 sebelum metode. Udah. Hipotesis, kalau misalkan yang kalian kuantitatif, ya taruhnya sebelum metode. Kalian gap risetnya ditulis, dan hipotesisnya itu juga kalian tulis gitu loh di situ. Nah, lalu bisa juga kan pilihannya ke conference atau seminar. Sama prinsipnya, masalah yang mau diteliti itu apa? Pendekatannya bagaimana? Mau pakai kuantitatif kah, kualitatif kah? Yang terakhir, ikutilah gaya selingkuhnya. Call for paper pun biasanya itu memberikan template. Ya, template, kalau nggak tahu gaya selingkuh itu template. Mau di jurnal apapun selalu ada template-nya. Begitu. Ini tips dari saya. Saya selalu memberitahu kepada mahasiswa bimbingan saya, yaitu milikilah tekad untuk menyelesaikan motivasi itu dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Diri sendiri yang paling penting. Dan yang kedua apa? Rajin-rajinlah membaca. Kenapa kok saya tasik panah? Sejak kalian ambil metodologi penelitian. Karena itu memang penting. Kebanyakan mahasiswa itu meremehkan medpen. Pokok kuliah, pokok dengerin, tugas dikerjakan, dikumpulkan, suruh buat proposal, buat selesai. Setelah itu udah nggak diapa-apain. Begitu masuk proposal, bingung waktu bimbingan. Saya tanya, kamu mau meriset apa? Kuantitatif kah? Kualitatif kah? Bingung. Belum tahu, Bu. Nggak ada gambaran. Loh, lah medpen gimana? Medpen kan udah dijelaskan. Kuantitatif itu seperti apa, kualitatif itu seperti apa. Medpen itu mata kuliah penting. Dasar kalian untuk skripsi itu di situ. Makanya baik S1, S2, S3 pasti ada mata kuliah itu. Medpen itu enggak pernah ketinggalan. Mau S1, S2, S3 sama ada medpen. Lalu saran saya yang ketiga itu apa? Milikilah mental baja. Itu selalu saya katakan ya sama anak-anak saya. Miliki mental baja maksudnya apa, Bu? Ditolak sama dosen pembimbing terkait topik, cari lagi. Nggak boleh menyerah. Pantang menyerah, cari lagi, baca lagi jurnal yang banyak. Miliki mental baja, jangan down. Jangan nolong sore aku ditolak ambil dosen pembimbingku, aku loh mau ngomong tentang kinerja marketing, dosen pembimbing bilang sudah banyak ini cari yang, tapi gak dikei jalan keluar. Ya bacalah jurnal sebanyak-banyaknya ya, miliki mental baca. Yang keempat, last but not least, tetap rajinlah diskusi dengan dosen pembimbing ya. Penting loh itu, bukan sekedar oh iya, enggak, itu penting. Baiklah, cukup sampai di sini pemaparan dari saya. Kalau memang mau diskusi, mau bertanya, bertanyalah sebanyak mungkin. Saya akan berusaha menjawab versi saya. Yang penting itu adalah kalian harus mengikuti arahan dari dosen pembimbing. Terutama kalau dosen pembimbingnya itu saya maunya begini, ya udah ikuti dosen pembimbing, jangan membantah. Kenapa? Status kalian masih mahasiswa. Beda kalau seandainya seperti saya sudah menjadi dosen, ya toh. Kenapa saya kepengen menjadi dosen? Karena saya melihat sebagai praktisi itu oh ternyata beda jauh sama teori yang saya peroleh. Nah itulah sebabnya saya ingin menjadi dosen, membagikan di dunia praktis itu seperti ini loh. Itu supaya mahasiswa tidak hanya tahu buku. Buku itu ngomongnya dari dulu sampai sekarang ya seperti itu. Manajemen keuangan ya dari dulu sampai sekarang ya seperti itu. Contohnya begitu. Tetapi sebenarnya ada loh alat analisis lain kalau kita mau kasih kredit ke bank. Itu ternyata nggak cuma itu, ada lagi. Nah, itulah yang ingin saya bagikan. Contohnya seperti itu. Entah itu terutama kalau saya bidangnya audit, kebetulan saya di kampus saya sekarang saya adalah
koordinator untuk mata kuliah perpajakan. Jadi saya memang sebenarnya background audit, tetapi karena kampus membutuhkan saya di bidang perpajakan, jadi mau nggak mau saya harus belajar pajak. Jadi silakan kalau memang mau ada yang didiskusikan, senyampang saya mampu untuk menjawabnya. Matur nuwun sangat Bapak Langgeng. Oke, terima kasih untuk Bu Lucy atas pemaparan yang luar biasa. Jadi teman-teman, itu tadi tip and trick ya yang disampaikan oleh Bu Lucy terkait bagaimana teman-teman bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, teman-teman bisa segera merdeka. Jadi kalau misalnya di kami Bu Lucy kayaknya hampir sama. Karena mahasiswa itu sudah terbiasa sejak semester 1 sampai dengan semester 7, kuliah itu selalu diskusi berkelompok. Ya, selalu diskusi berkelompok. Tetapi skripsi itu adalah tugas individu. Ya, akhirnya mereka tidak terbiasa untuk berpikir sendiri, untuk menyusun paper. Kalau kita tahu bikin makalah, bikin project, itu kan selalu berkelompok. Nah, kalau skripsi kan bikin project, bikin penelitian itu kan sendiri, sehingga mereka tidak terbiasa untuk mengerjakan sesuatu secara mandiri. Nah, akhirnya kadang-kadang kami tetap ketika apa namanya pembekalan skripsi, cobalah mumpung dalam semester genap ini teman-teman yang lain lagi berjuang sama-sama, cobalah untuk mengerjakan tugas akhir, diskusi bareng-bareng dengan teman-teman, entah satu kelas, entah dengan dosen yang pembimbingnya sama, entah dosen dengan yang nanti pengujinya sama. Nah, itu akan memotivasi teman-teman untuk dapat menyelesaikan skripsi. Nah, tapi sama seperti mungkin di kami Bu Lucy, kalau mahasiswa sudah temannya sudah berangkat proposal, berangkat skripsi, sudah selesai. Nah, yang ketinggalan kereta ini merasa bahwa dia kesepian. Ya, orang paling kesepian di dunia karena apa? Tertinggalan dengan teman-temannya. Nah, bagi teman-teman yang ingin sharing, ya, terutama terkait dengan bagaimana tips dan trik untuk menyelesaikan skripsi, bisa pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Sekali lagi, pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, atau mungkin kalau misalkan ingin live secara langsung, silahkan raise hand terlebih dahulu terkait dengan bagaimana ya mengelola skripsi. Kalau misalnya di kami, sekilas saja, jadi untuk kurikulum baru, ya, kurikulum baru, insya Allah baik akuntansi dan manajemen ini akan dimulai penulisan proposal dan skripsi di semester 7. Ya, kami kan lihat nih nanti di dalam saya lihat nim di partisipan itu ada mahasiswa yang di semester saat ini semester 6 menginjak ke semester 7. Jadi mungkin teman-teman di semester 7 persiapan untuk bagaimana mengelola tugas akhir. Kadang-kadang kalau misalkan di kami saat ini ya yang sudah berlangsung, kami juga ada namanya kelas akselerasi yang mulai skripsi di semester 7, begitu kakak tingkat yang IPK-nya 3,60 yang mengambil banyak itu kan bisa skripsi di semester 7. Nah, ternyata manajemen untuk pengelolaan waktu penulisan tugas akhir itu kurang bagus sehingga banyak yang molor. Nah, dan ini kami mengindikasikan juga untuk yang angkatan 2019, harusnya kalau misalnya ujian tengah semester itu teman-teman sudah mengajukan ujian skripsi, ujian proposal. Nah, ternyata ini sudah lepas dari ujian tengah semester, bahkan belum separuh yang mengajukan ujian proposal. Nah, kami dari program itu mengindikasi, ya ini kayaknya banyak yang akan telat ini. Ya, ini akan banyak yang telat. Nah, kalau semacam itu gimana nanti ngejarnya? Ya kan? Ini saja data yang sampai saya ini belum sampai 40% mahasiswa yang daftar skripsi mengajukan untuk ujian proposal. Nah,
dan ujian yang mengajukan ujian skripsi, nah ini masih bisa dihitung jari, baru 6 orang. Ya, baru 6 orang dari 200 sekian di program studi akuntansi. Dan di manajemen juga kayaknya hampir sama. Nah, ini jadi keprihatinan bagi pengelola program studi untuk memberikan informasi bagi teman-teman yang mungkin sekarang sedang mengerjakan skripsi atau di semester 7 akan mengerjakan skripsi. Jadi pengelolaan waktu ini sangat-sangat penting dan butuh strategi yang jitu. Oke, saya lihat di kolom chat ada pertanyaan. Sebentar. Yang pertama, nama saya Priska Ayu Ningtyas dari STI PGRI Dewantara Jombang. Saya ingin bertanya untuk metode kualitatif dan kuantitatif, apakah bentuk penulisannya sama seperti segitiga terbalik atau seperti apa? Itu pertanyaan pertama, Bu Lucy. Masih dengan yang sama. Pertanyaan yang kedua, dan untuk tipsnya, bagaimana jika ingin mempersiapkan skripsi jauh-jauh hari, misalkan di semester 5, apakah bisa memulai penulisan skripsi dan jika bisa sampai bab mana? Terima kasih. Mau ditampung dulu apa langsung dijawab, Bu Lucy? Masih di unmute. Bu Lucy, mohon maaf masih unmute. Kayak suaranya belum masuk. Oh ya, Ya, ya. oke. Baik, makasih Pak Langgeng. Mbak Priska ini mahasiswa saya ini kayaknya. Baik kuantitatif maupun kualitatif tetap sama ya. Karena kan yang kita bahas tadi di bab 1 ya, latar belakang atau pendahuluan biasanya. Jadi pendahuluan itu kenapa kita ingin meriset topik apapun itu harus diusahakan seperti segitiga terbalik. Memang kadang-kadang prinsip yang saya katakan ini agak bertolak belakang dengan pendapat beberapa dosen. Memang saya harus akui. Tetapi kalau bagi saya itu sangat bagus. Jadi kita mengulasnya itu dari yang lebar dulu, yang luas, baru nanti mengerucut bentuknya. Jadi seperti jam pasir. Sehingga itu benar-benar penekanannya itu ada. Nah, kalau misalkan ingin mempersiapkan jauh-jauh hari, mantapkan hati dulu ya. Kalau misalkan kalian masih di semester awal-awal gitu, mantapkan hati sebenarnya kalian itu kepengennya membahas apa. Misal, kalau yang akuntansi, saya mau kepingin tentang pajak, atau misal saya kepingin tentang audit, atau misal, enggak lah, saya mau datanya di bursa efek. Berarti kan tentang current ratio apa. Ya udah, tetapkan hati seperti itu. Tetapi pesan saya adalah, kalau datanya itu bursa efek, terus terang, itu data pasti banyak. Karena di kampus saya itu belakangan ini sangat-sangat selektif dan banyak yang ditolak oleh Kaprodi karena hampir mirip kan, plus minus begitu aja, pengaruh current ratio, debt to equity ratio, jadi selalu harus ada pembeda. Makanya kalau tadi saya berikan contoh, misalkan depannya saya kasih CSR, nah itu karena untuk membedakan. Biasanya jarang mahasiswa itu bahas CSR digabung sama rasio-rasio, itu jarang. Nah, jadi seperti itu ya. Harus tahu dulu, mantapkan hati, mau kemana. Nah, kalau memang misal saya maunya ke pajak, tekuni itu dulu. Jadi supaya artinya gini, secara teori kalian itu bisa. Kalau misalkan kalian ngomong, waduh aku nih sulit rasanya kalau apa kualitatif nih sulit, ya udah nggak apa-apa, tetap pajak tapi bagi kuesioner. Jadi kalian pakai data primer kuantitatif, nanti diolah, sama saja. Nggak apa-apa. Jadi makanya tetepin dulu mau ke arah mana. Kalau misalkan setelah dilihat-lihat, kan ada orang yang saya males ya kalau disuruh keliling-keliling, terutama kayak misalkan yang manajemen ya, bagi kuesioner ke responden. Loh ada loh anak saya itu yang tanya begini, Bu ini harus 100 Kak. Loh, lah kamu waktu proposal ditanya sama dosen penguji, kenapa kok kamu mau dibilang 100? Mestinya kalau kamu nggak sanggup, ya jangan kamu tulis 100 lah. Kamu ditantang sama dosen pengujimu, kamu bilang 100. Nah, nanti kamu ketemu ujian akhir, ya sama dosen penguji yang sama. Loh, inilah kok cuma 50.
Baru dia bilang, Bu, saya kan makan waktu banyak. Makanya nak, dipertimbangkan baik-baik ya, mau berapa responden. Jadi yang marketing juga sama. Mau ke pelaku UMKM, mau berapa. Nanti kalau ditanya sama dosen penguji, kalian ada alasan. Alasanmu itu apa? Dan alasannya itu yang scientific ya. Jadi yang saintis. Jangan karena gini, kenapa kamu kok meriset kinerja pemasaran di wisata kuliner Jombang? Jawabannya ada loh, mahasiswa saya jawabnya gini, iya Bu, soalnya saya kalau pulang kuliah, saya biasanya makan di sana. Loh, iku yoga. Aduh re, alasannya ojo ngono ya, cari yang karangan gitu loh, apa kek. Karena saya melihat setelah kondisi COVID, kok ini wisata kuliner ini kok semakin turun. Nah, saya ini kepengen tahu, saya kan cuma kasat mata gitu loh, ojo karena saya biasanya habis kuliah nongkrongnya di sana. Loh, ya untung kamu ceritanya sama dosen pembimbing lah. Kalau kamu ditanya dosen penguji, ya ora dilulus. Oke kamu karena alasanmu itu sangat tidak ilmiah gitu loh. Ya, begitu Mbak Priska. Jadi tetap sama segitiga terbalik. Cara mempersiapkannya mulai dari sekarang nggak apa-apa. Kalian kepengen apa? Yang manajemen. Saya kepengen menilai manajemen risiko satu perusahaan. Silakan. Apa risiko apa yang ingin kalian lihat? Bacalah tentang manajemen risiko. Lalu lihat risiko-risiko apa yang bakalan terjadi. Atau mungkin yang manajemen, saya kepengen tentang manajemen strategik. Oke, silakan. Apa yang ingin kalian terapkan? Misalkan, oh saya tertarik dengan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threat. Tanyalah sama dosen pembimbingmu, ternyata di tempatmu jarang. Itu pakai. Karena kalau manajemen itu biasanya yang sangat banyak itu tentang apa? Perilaku konsumen, kepuasan pelanggan. Itu banyak sekali ya judul-judul seperti itu. Nah, cari sesuatu yang berbeda. Misal, bisa mengambil dari punyanya disertasinya Bapak Nuri, Dr. Nuri. Itu kan tentang word of mouth. Kalian ingin pemasaran laku atau tidak? Itu sebenarnya promosi yang paling cepat itu apa? Itu paling cepat itu dari apa? Dari ngomong. Gedok tular. Ya kan? Itu bahasa kerennya. Pakai bahasa keren dong sekali-sekali. Word of mouth. Tuh. Bagus itu. Kalau nggak ngerti, takut sama bapakmu. Pak, saya mau ambil ini. Questionnaire-nya kira-kira apa? Loh, ambil aja dari punyanya bapakmu, tapi tanya izin dulu. Karena bagi saya, memang word of mouth itu salah satu yang sangat menentukan kinerja perusahaan. Nggak hanya di manajemen, di akuntansi pun word of mouth itu juga penting loh. Jangan dikira nggak penting, gitu loh. Begitu Mbak Priska, bagaimana? Baik Bu Siti. Oke, berikutnya. Assalamualaikum Bu, saya Nadia Salsabila izin bertanya. Tip dan trik cara memberikan ide membuat skripsi. Ya, ini butuh ide. Ini kita cari inspirasi ide dari mana, namun kebanyakan bingungnya terkait jenis kualitatif dan kuantitatif. Kemudian tip mengatasi skripsi kualitatif dan kuantitatif dan tahu sebenarnya ide yang bisa dituangkan masuk kategori mana Bu? Masuk kategori kuantitatif dan kualitatif. Terima kasih. Nah, Mbak Nade ini butuh inspirasi untuk tip dan trik cari ide untuk topik penelitian. Idenya dapat dari mana ya Bu ya? Monggo dulu sih. Kalau bicara ide, kalau saya biasanya menyarankan untuk pertama cari jurnal dulu. Atau kalau enggak, bisa lihat di repositori kampus-kampus, tapi ambillah tahun yang terbaru.
Jadi kalau ide itu berarti ambillah yang tahun 2023, sehingga itu masih trending topik. Dan kampusnya carilah kampus-kampus yang besar. Saya pun juga tidak malu untuk menyarankan mahasiswa saya untuk mencarinya itu, cari idenya itu dari repositori kampus-kampus yang besar. Kalau kesulitan, biasanya kan kalau di repositori tidak semuanya bisa terbaca. Nah, tidak apa-apa. Lihatlah dari judulnya, lalu lihat dari abstraknya. Lalu kalau masih bingung, nah itu baru diskusilah. Kalau bingung, kalian lihat ya dari topiknya, lalu dari abstraknya, kalian baca, lalu kalian lihat. Oh, ternyata ini bagus. Nah, kalau kalian sudah dapat itu, tangkap dulu gini. Kalau kalian melihat judul, biasanya judul itu kalau ngomong pengaruh ini terhadap ini, itu pasti kuantitatif. Kalau misalkan juga tidak jelas di judulnya, tidak ngomong apa, baca abstraknya. Kalau abstrak di hasil, abstrak itu biasanya cuma satu paragraf. Di hasilnya itu ngomong, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran berpengaruh terhadap kinerja pemasaran. Nah, itu pasti kuantitatif. Kalau seandainya di abstrak itu tertulisnya cuma begini, berdasarkan penelitian terhadap perusahaan A, hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sudah menerapkan SAK EMKM. Itu pasti kualitatif. Jadi bacanya harus banyak baca. Nah, kalau cari ide nggak mungkin duduk di pohon, terus ngantuk sambil tidur-tiduran, terus turun wangsit, ya ndak. Baca. Saya kan kasih PR, baca gitu ya. Jadi baca. Caranya gimana, Bu? Searching di Google, Mbak Google, cari Google Cendekia atau Google Scholar, lalu cari skripsi. Nah, nanti akan keluar. Tetapi kalau itu memang menurut saya kalau ide loh ya, ide itu kan berarti kan awalnya itu terlalu umum kalau lewat Google Scholar. Alangkah baiknya kalau memang merujuk ke repositorinya satu kampus. Jadi saya kasih contoh ya, ada teman saya itu ada mahasiswa saya itu udah diskusi sama saya, tiap kali datang buat judul saya tolak. Datang buat judul saya tolak. Kenapa? Karena judulnya sudah ombyoan. Banyak di perpustakaan. Terus dia sampai mau nangis. Loh, terus Bu gimana ini? Udah. Repositorinya kampus A, kampus B, kampus C. Kamu searching repositori. Baca judul-judulnya. Lalu setelah itu kamu tertarik yang mana? Kamu cari jurnalnya. Jadi setelah ketemu itu, baru kamu cari jurnalnya. Akhirnya dia menemukan. Nah, itu namanya ide. Terus apalagi tadi pertanyaannya ya selain ide? Atau cuma ide aja ya? Memang kuncinya kalau ide tetap membaca loh ya. Bukan duduk di bawah pohon mangga terus dapat wangsit. Bukan loh ya. Itu kuncinya. Tetap membaca. Sama kemudian tip mengatasi skripsi yang kuali dan kuanti. Dan tahun sebenarnya ide bisa dituangkan untuk penelitian kuali dan kuanti. Kalau tipsnya kalau mengatasi kuantitatif, sebenarnya kuantitatif itu lebih cepat. Ya. Tapi memang kalian lebih susah di awal. Contoh, kalian mau menilai kinerja pemasaran tadi, kan harus membagi kuesioner. Jadi susah di awal. Tetapi kalau sudah terkumpul semua, misalkan terkumpul 50 responden, itu tinggal ngolah. Pakai alat uji, nanti kan ada ya di minggu keberapa saya perhatikan itu ada yang tentang kuanti, ada yang kuali. Kalau saya ini hanya istilahnya permukaan, tapi nanti kalian akan belajar itu berseri, nantinya itu akan dijelaskan. Jadi kalau kualitatif itu kalau pakai wawancara, penyaringannya bisa melalui aplikasi NVivo dan lain sebagainya. Itu ada caranya. Nah, kalau kuantitatif bisa pakai, kalau di tempat saya sementara ini anak-anak saya masih ke arah SPSS ya. Terus terang karena ya mereka kayaknya agak sulit tanda kutip kalau belajar diajak misalkan ke Smart PLS, Wah PLS itu agak susah. Nah, kesempatan kalian ini ada camp ini istilahnya liburan tapi liburan diajari caranya tip and triknya nyusun skripsi tepat waktu.
pakai, ikuti semua berseri, jangan sampai longgar. Karena kalau kalian lowong satu, kalian nanti nggak paham. Tidak ada benang merahnya nanti gitu. Kira-kira begitu Mbak Nadia? Terus terang memang lebih lama kualitatif biasanya. Karena kalau kualitatif itu kan, misal kalian mau pakai metode wawancara, orangnya diajak ketemuan, gitu kan? Jadi kan belum tentu waktunya itu sesuai. Makanya saya bilang usahakan kalau proposal bisa lebih cepat lebih bagus. Supaya setelah ujian kalian langsung revisi, kalian kerjakan bab 4, bab 5. Tujuannya apa? Menjaga alokasi waktu kalau orang itu susah untuk kita temuin. Begitu. Kalau kalian mau pakai kualitatif. Nah, itu aja Bapak. Pertanyaan yang terakhir, Septia Dian Andriani, ini terakhir ya Bu ya, dan teman-teman, mohon tips dan trik Bu untuk mengatasi informan, ini informan penelitian kualitatif yang sulit untuk ditemui sehingga mengakibatkan timeline yang sudah kita susun mundur terlalu jauh. Ya, sehingga realisasi dari timeline tersebut juga ikut mundur mengingat tenggang waktu untuk riset cukup minim. Terima kasih Bu Lucy, sehat selalu. Oke, monggo Bu. Nah ini yang saya bilang, makanya kan kalau bisa ini sudah terlanjur bisa riset memang kayaknya. Kualitatif ini sudah terlanjur riset, informannya sudah ini. Terlanjur riset ini yang ya agak sulit ya. Memang saya juga ada kendala sih di anak saya yang seperti itu ya. Mau apa lagi? Makanya ya udah harus kita telateni, istilahnya begitu. Tekun aja. Makanya tadi kembali lagi ya, pesan saya miliki mental baja. Jadi apapun yang terjadi, mau hujan, mau badai, saya tetap ingat kalau informan itu dengan sopan. Ya, saya yakin nanti akan luluh kok. Pasti akan luluh. Nggak tahu nanti bagaimana caranya. Makanya pesan saya untuk adik-adik yang belum mengerlah, terutama kalau mau pakai metode wawancara. Pikirlah terlebih dahulu dan pastikan bahwa orangnya itu bisa. Tapi kalau dirasa orang itu tidak terlalu menyediakan waktu atau istilahnya begini, cuma di depan dia bilang, baik Mbak, saya bersedia. Tapi terus ternyata pada saat omongan pertama itu kan kelihatan ya. Saya kasih tahu, saya itu sebenarnya kepengen meriset kualitatif itu terhadap satu pejabat terkait koperasi. Tapi saya pada saat awal saya prolog, ini saya jadi pilihannya antara kuanti atau kuali ya. Ini hanya untuk jurnal. Nah, untuk jurnal. Pada saat prolog saya udah bisa membaca, wah orang ini kayaknya susah ini. Kalau udah susah ditemuin dari caranya dia ngomong, udah nggak usah kuali, langsung mundur jadikan kuanti. Akhirnya saya rubah total jurnal saya jadikan kuantitatif, saya buat pernyataan dan saya bagikan kuesioner di daerah yang sama. Gitu. Karena ini kalau sudah terlanjur ya udah banyak berdoa nak, itu tergantung amal ibadah. Saya sudah nggak bisa kasih yang lain karena ini kan berarti udah proposal, tinggal hasil gitu loh. Berdoa aja gitu loh, minta Tuhan tolong kasih. Pokoknya supaya orang itu si X itu mau meluangkan waktu buat saya. Sholat tahajud, pokoknya yang tekun, puasa kalau perlu gitu. Ya, Mas Langgeng. Oke. Bapak. Oke, terima kasih. Oke, beberapa hal sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Lucy terkait dengan gimana cara mengelola skripsi kita ya, bagi teman-teman yang sudah mulai penulisan skripsi, mohon segera mengejar waktu, kurang bulan, ini bulan Juni sudah pertengahan, Juni, Juli, Agustus pertengahan itu adalah deadline terakhir. Sekali lagi, Agustus pertengahan itu adalah deadline terakhir untuk penulisan tugas akhir berupa skripsi untuk semester genap. Ya,
sehingga segeralah untuk menyelesaikan. Bagi teman-teman angkatan 2020-2021 yang belum, nah tip dan trik yang sudah disampaikan oleh Dr. Lucy tadi bisa diterapkan. Teman-teman harus sudah mempersiapkan jurnal-jurnal, sudah baca-baca artikel atau skripsi dari perpustakaan, sehingga punya info. Oh ya, nanti nih aku ketika nanti metodologi atau nanti ketika skripsi mau nulis apa, jadi nggak bingung cari judul, tapi sudah dapat inspirasi. Kuncinya adalah banyak baca, banyak tahu, banyak inspirasi. Oke, itu yang sudah disampaikan oleh Bu Lucy, luar biasa. Berikutnya kami sampaikan apresiasi dari kami. Silahkan untuk gatekeeper bisa menampilkan sertifikatnya. Bisa dari gatekeeper? Oke, dan untuk teman-teman, link absensi untuk kegiatan hari ini sebagai bagian dari mata kuliah metodologi penelitian, ya. Jadi absen dari dosen pendamping nanti jadi satu ya. Silahkan klik di kolom chat, ya. Jangan lupa isi nama, NIM dan kelas dengan baik. Nanti absen ini akan kami laporkan kepada dosen pengampuh metodologi penelitian. Masih slow motion, Mbak Rika? Dan jangan lupa series ini adalah sesi yang pertama, ya. Masih sesi yang pertama. Nah, ini sudah muncul. Kami sampaikan ucapan terima kasih yang luar biasa bagi pemateri hari ini yang terhormat Ibu Dr. Lucy S.E. MSK selaku narasumber dalam Virtual CAT Research Camp for Beginner untuk sesi yang pertama hari ini. Teman-teman bisa berikan klik jempol untuk pemateri kita hari ini. Oke, mohon berikan jempol yang luar biasa. Terima kasih Bu Lucy atas waktu dan kesempatan. Dan matur nuwun sangat Bapak. Ya, dan juga untuk sesi berikutnya, Mbak Rika, kapan? Sesi berikutnya. Tentu setelah Bu Lucy ini masih ada sesi yang sudah disampaikan oleh Bu Lucy ini, masih ada sesi berikutnya terkait dengan kegiatan riset camp for beginner ini, ya. Untuk yang berikutnya, gatekeeper. Ya, masih kita tunggu untuk iklan berikutnya. Tentu kami berharap masih ada 1, 2, 3, 4, masih ada 4 sesi lagi sebagai bagian dari pengayaan untuk mata kuliah metodologi penelitian. Jadi teman-teman, baik teman-teman di akuntansi maupun manajemen yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian, ataupun teman-teman yang lain yang ingin belajar ya lebih dalam terkait dengan riset, ya, dan juga penulisan tugas akhir skripsi, bisa mengikuti untuk kegiatan
berikutnya. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bu Lucy dan seluruh teman-teman yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi inspirasi bagi kita semua. Oke, saya Langgeng Prayitno Utomo selaku moderator undur diri. Saya akhiri. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat pagi. Terima Terima kasih kasih semuanya. Pamit undur diri. Terima kasih Bu Lucy. Ya, Bu. Bagi teman-teman yang belum absen, silahkan klip absennya. Mbak Rika, iklannya belum ada ya? Iklan untuk periode berikutnya. Flyer untuk sesi berikutnya. Belum, Pak. Oh, ya udah. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ya, sesi berikutnya silahkan nanti kita hubungi lagi untuk sesi berikutnya. Oke, selamat pagi.